untuk malam ini. Benar Tuhan Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar Engkau sendiri ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau dengar kisah-Mu bagaimana Engkau menjadi the man of integrity Tuhan. Dan kami tahu itu juga yang Tuhan inginkan kami hidup di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami yang hadir di Zoom meeting ini ya Tuhan. Tuhan yang berbicara sendiri pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom Eko gitu ya. Oke. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah kalian semua. Thank you Rafael untuk kesempatannya bisa sharing di Eko. Senang banget gitu ya. Rafael kasih tema tentang the man of integrity. Oke, nah saya dan Rafael itu kita satu sekolah di Seminari Bethel Jakarta gitu ya. Kita beda satu tingkat. Tuh apa namanya? Tahun ini saya bikin skripsi, tahun depan Rafael yang bikin skripsi gantian gitu ya. Nah, berdoa untuk kami berdua agar dapat melalui masa-masa ini, masa ujian ini sampai nanti di sidang dan lulus di sidang dengan baik gitu ya. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasannya. Hari ini adalah soal the man of integrity. Oke. Bentar. Em, Nah, sebenarnya biasanya saya siapin PPT untuk khotbah gitu ya, tapi belakangan kayaknya saya mau lihat muka wajah teman-teman gitu ya. Karena kalau udah lihat PPT saya nggak tahu nih apa namanya pada nangkep atau enggak apa yang saya khotbahin gitu ya. Nah, jadi hari ini saya mau lihat teman-teman gitu ya, boleh dicatat aja kalau mau catat gitu ya. Kalau mau minta resume khotbahnya juga boleh, nanti minta ke Rafael gitu ya. Kalau ada yang mau nanti saya akan kirim ke Rafael gitu. Nah, kita akan bahas tentang the man of integrity. Apa sih arti dari the man of integrity? The man of integrity artinya adalah orang yang berintegritas, man of integrity gitu ya. Manusia integritas gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin integritas atau kita ngomongin the man of integrity, sebenarnya cuma ada satu hal, teman-teman. Kita lagi ngomongin tentang Tuhan Yesus, gitu ya. Karena satu-satunya pribadi yang paling berintegritas di sepanjang sejarah manusia dari permulaan sampai hari ini, satu-satunya pribadi yang paling berintegritas itu adalah Tuhan Yesus. Gak ada satupun kebohongan, gak ada satupun kecurangan, gak ada satupun kepicikan, gak ada satupun penipuan yang ada dalam Tuhan Yesus. Apa yang dia tampilin di luar, itu juga apa yang ada di dalam dia. Nah, arti sederhana dari integritas itu artinya adalah samanya perkataan, hati, dan pikiran kita. Jadi semuanya sama. Apa yang kita pikirin, apa yang kita katakan, apa yang ada di hati kita, itu sama gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat Alkitab, contoh terbaik dari integritas gitu ya, adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi artinya kalau kita mau jadi orang-orang yang berintegritas, siapa di sini yang mau berintegritas? Boleh lambaikan tangannya. Oke, nah semua orang yang mau berintegritas artinya adalah dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, gitu ya. Nah, sebelumnya kita ceritain dulu kenapa penting banget integritas nih. Di tahun 2021 ini gitu ya, nggak terasa kita sudah sampai di bulan Maret gitu ya. Saya juga gitu ya baru berpikir gitu, tiba-tiba kok udah Maret gitu ya. Perasaan 2020 itu baru berakhir gitu. Tiba-tiba sudah masuk Maret gitu ya. Bulan di mana saya ulang tahun gitu ya. Saya nggak akan kasih tahu tanggalnya supaya teman-teman nggak kirim kado gitu ya. Kayak saya kasih tahu aja ini bulan Maret, bulan saya ulang tahun. Tiba-tiba udah mau ulang tahun lagi. Sudah 1 tahun kemarin ya COVID-19 sudah merayakan ulang tahun yang pertama di Indonesia. Gembala saya bilang ini ulang tahun pertama COVID sekaligus menjadi yang terakhir, saudara-saudara gitu. Kita berdoa ini ulang tahun dia yang pertama dan terakhir, nggak perlu nambah lagi tahun depan. Nah kita, nah
Maka dari itu, bukan 6, bukan. Saya tidak akan kasih tahu berapa tanggalnya gitu ya. Nah, apa namanya, eee, di tahun 2021 ini tapi saya melihat sesuatu yang penting gitu ya. Ada yang penting yang menjadi pesan Tuhan di tahun 2021, yaitu integritas. Kenapa integritas mahal? Karena, apa namanya, banyak orang di Indonesia ya secara khusus kalau kita lihat belakangan ini, ada begitu banyak orang yang menduduki posisi-posisi penting tapi tidak berintegritas. Apa hasilnya? Hasilnya merugikan banyak orang di tengah krisis, teman-teman. Gitu ya. Kita banyak lihat kasus gitu ya, ada kasus korupsi, lalu ada kasus kalau teman-teman ngikutin beritanya waktu itu di Soekarno-Hatta gitu ya, ada orang belum dites swab gitu ya, tiba-tiba apa namanya, udah keluar suratnya dia, apa namanya, sudah nih dinyatakan negatif padahal belum dites, itu bahaya banget teman-teman, gitu. Nah makanya di tahun 2021 ini kebutuhan akan orang-orang yang berintegritas itu penting sekali. Dan siapa yang mulai harusnya berintegritas? Yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gitu ya teman-teman. Maka dari itu, itulah kita semua. Nah, saya percaya Tuhan mau sampaikan ini malam ini buat kita semua, agar kita semua jadi orang-orang yang berintegritas. Karena dunia sedang membutuhkan ini, teman-teman. Dunia sedang membutuhkan orang-orang yang punya integritas dalam hidupnya. Orang-orang yang pikiran, hati, dan perkataannya itu sama. Dan kitalah yang akan mewarnai dunia hari-hari ini. Gitu deh. Ya, kita yang akan spread the truth gitu. Kita yang akan sebarkan kebenaran gitu ya. Nah, kita buka sama-sama, ambil Alkitabnya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita ya sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Karena nggak ada PPT-nya, jadi teman-teman buka Alkitab, kita perhatikan sama-sama. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, berarti ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaannya, siapa di sini yang mau tinggal di dalam Tuhan? Dalam setiap langkah, dalam setiap perkataan, dalam setiap yang kita kerjakan dan lakukan, kita tinggal di dalam Dia. Gitu, teman-teman. Nah, kalau mau itu, teman-teman, kita harus punya integritas. Maka dari itu, integritas itu adalah perintah bagi orang percaya yang mau hidup di dalam hadiratnya Tuhan, yang mau hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ayat berikutnya Mazmur yang ke-24 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Dikatakan begini teman-teman. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh masuk hadirat Tuhan? Lihat nih ya, ayat 4-nya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Maka dari itu apa artinya teman-teman? Artinya bagi mereka yang mau tinggal di dalam Dia, yang mau hidup dalam kepenuhan kasih Kristus, yang mau hadirat Tuhan, ia harus punya integritas. Bersih tangan, murni hati, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Kata-katanya senantiasa jujur. Gitu ya. Gunung Tuhan itu artinya adalah presence of God, artinya adalah hadirat Tuhan. Tanpa integritas, kita nggak bisa naik ke gunung Tuhan. Karena di hadirat Tuhan, itu nggak ada kebohongan, di hadirat Tuhan nggak ada kepalsuan, gitu ya. Kita cuma bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan segala kejujuran kita. Karena ketika di hadirat Tuhan, semua yang ada pada kita seolah-olah ditelanjangi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Nah, maka dari itu sayang banget kalau kita tidak menjadi orang yang berintegritas. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup dan hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Gitu ya. Nah, maka ini poin penting sebelum kita masuk ke ke pembahasan-pembahasan kita, gitu ya. Intinya orang-orang yang
tidak punya integritas, dia tidak bisa hidup dalam hadirat Tuhan, gitu ya. Dia tidak bisa hidup dalam kepenuhan kasih Kristus, tidak bisa hidup di dalam Dia. Cuma mereka yang punya integritas yang bisa hidup di dalam Dia. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya untuk punya integritas? Caranya sederhana, 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi sudah bilang, gitu ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, itu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mau punya integritas, jawabannya yang terbaik cuma hidup seperti Yesus Kristus tuh dulu pernah hidup, gitu ya. Jadi kalau kita sudah hidup seperti Yesus telah hidup, kita kita semua value hidupnya Tuhan Yesus kita bawa, gitu ya. Nah, itulah integritas. Karena Yesus adalah the best role model of integrity. Dia adalah role model terbaik dari integritas. Nah, sekarang kita lihat gimana hidupnya Yesus. Yang pertama, ini boleh dicatat, gitu ya. Yang pertama, yaitu perkataan dan tindakan Yesus itu sama. Yesus nggak pernah di Alkitab di dalam Alkitab dicatat gitu ya, dalam hatinya dia ngomong apa, terus abis itu di apa yang dia lakuin tuh berbeda. Dia nggak pernah, teman-teman, gitu ya. Apa yang ada di dalam hatinya itu juga yang keluar dari mulutnya. Apa yang ada di dalam pikirannya itu juga yang keluar dari perkataannya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, gitu, Tuhan Yesus tuh kalau mau khotbah banyak ya yang mau denger ya. Selalu ingat ya cerita Tuhan Yesus setiap kali mau khotbah, dia mau masuk ke Yerusalem, ada orang desak-desakan. Jadi Tuhan Yesus tuh pada waktu itu sangat-sangat populer, gitu ya. Apa namanya? Dia lebih populer dari Jokowi, gitu ya. Apa namanya? Karena waktu itu the whole world, gitu ya, seluruh dunia sebenarnya pada waktu itu tahu tentang Tuhan Yesus, gitu. Apa namanya, ada situs arkeolog yang menemukan pada apa namanya, menemukan waktu zaman dulu ada seorang raja Rusia yang mengirim surat ke Yesus untuk datang supaya menyembuhkan raja itu. Pernah ada prasasti yang ditemukan, gitu ya. Nah, saya belum teliti lebih jauh, itu waktu itu saya belum belum sempat cari lagi, tapi intinya Yesus tidak datang gitu karena Yesus harus fokus melayani di Israel pada waktu itu, tapi dia akhirnya kirim muridnya, gitu ya. Dia kirim muridnya, kalau saya nggak salah waktu itu dia kirim Nathanael setelah Yesus apa namanya, setelah kejadian itu, dan dia kirim Nathanael untuk melayani di Rusia, gitu. Nah, jadi saking populernya tuh segitu populernya Yesus. Waktu itu belum ada IG, teman-teman. Waktu itu belum ada YouTube. Waktu itu Tuhan Yesus nggak bikin TikTok supaya dia terkenal. Pokoknya dari mulut ke mulut, gitu ya. Nah, orang-orang bisa tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi celakanya ketika Yesus berkhotbah, banyak orang pada masa itu mau mendengarkan Tuhan Yesus justru untuk menjebak dia. Masih ingat ya ceritanya ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, misalnya waktu dia nanya soal perpajakan ke Yesus, gitu. Tuhan Yesus, boleh nggak bayar pajak ke Kaisar? Atau kita harus kasih persembahan, gitu ya. Nah, tapi sampai akhir hayat hidup Yesus, gitu ya, Yesus selalu bisa menjawab segala sesuatu dengan tepat. Tuhan Yesus selalu katakan bahwa kamu wajib memberi kepada pemerintah dan kamu wajib memberi juga kepada rumah Tuhan. Dua-duanya nggak boleh diabaikan. Maka dari itu Tuhan Yesus sempat ya, ingat ya, dia bayar pajak ketika dia suruh Petrus mancing, gitu ya. Saya juga bingung gimana caranya, gitu ya. Petrus suruh mancing, terus disuruh lihat di dalam mulut ikan itu. Nanti ada uang, bayar untuk kamu, bayar untuk aku, gitu ya. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus tuh penuh integritas. Waktu dia bilang kamu bayar pajak ke apa namanya, ke Kaisar, Tuhan Yesus juga bayar pajak waktu itu. Nah, maka dari itu sampai akhir hayat hidup Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu nggak pernah bisa menemukan kesalahan Yesus. Kenapa? Karena perkataan, pikiran, perasaan, kehendaknya semuanya itu sama. Apa yang ada di dalam itu juga yang ada di luarnya Yesus, gitu ya. Nah, sampai akhirnya jalan satu-satunya waktu itu untuk mencelakakan Yesus adalah bersaksi palsu, fitnah Tuhan Yesus dan lain-lain, gitu ya. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya itu dia nggak bisa ditemukan kesalahannya?
Karena sepanjang hidupnya Tuhan Yesus itu selalu memperhatikan perkataan dan tindakannya. Apa yang dia khotbahkan kemudian dia lakukan. Nah, apa namanya? Maka dari itu, poin pertama yang terpenting dari menjadi orang yang berintegritas adalah memperhatikan perkataan dan tindakan kita. Apakah itu sudah sama, teman-teman? Belajar dari Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan, pasti dia lakukan. Dan dia nggak pernah bohong soal janjinya. Dia selalu tepatin janji-janjinya atas orang-orang yang ikut dia, bahkan sampai hari ini. Suatu waktu Tuhan Yesus pernah nyindir ahli Taurat, gitu ya. Nanti teman-teman boleh buka sendiri dalam Matius 23. Dia bilang ke orang banyak, turutilah apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Karena mereka memperkatakannya, karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukan. Gitu. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus sangat berbeda, teman-teman. Dia ajarkan, kemudian dia lakukan. Nah, maka dari itu, untuk jadi orang yang berintegritas, yang pertama itu adalah memastikan perkataan dan tindakan kita itu sama. Nih, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, kemudian keluar di mulut gitu ya. Itu harusnya sama, teman-teman. Nah, yang pertama untuk menjadi orang yang berintegritas. Nah, yang kedua sama di dalam Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 12 ayat yang ke-49. Yohanes 12 ayat 49 berkata begini, ini Tuhan Yesus yang ngomong waktu itu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Teman-teman, kira-kira dari cerita ini ya, apa sih yang kita pelajari dari integritasnya Tuhan Yesus? Nah, ada satu hal yang saya tangkap yang menarik di poin yang kedua ini, yaitu adalah Yesus itu hidup bagi banyak orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan Yesus tuh kasih tahu, aku hanya berkata-kata dari Bapa yang di sorga. Nah, satu-satunya kepentingan Bapa di sorga, yaitu adalah supaya manusia di bumi itu bisa diselamatkan. Dari sini kita belajar ya, Yesus adalah pribadi yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan selama dia hidup, dia cuma mau berkata-kata dari Bapa yang di sorga. Dia nggak mau berkata-kata apa namanya untuk sesuatu gitu ya. Berapa banyak orang hari-hari ini yang dia ngomong A, teman-teman, tujuannya supaya dia bisa dapat untung gitu ya. Dia coba bungkus kata-katanya dengan rapi gitu segala macam apa namanya supaya orang itu bisa dapat untung. Sebenarnya bukan itu maksud dia. Dia cuma mau dapat keuntungan. Nah, sebenarnya nggak jadi masalah dengan dapat untung, tapi yang celaka banyak orang itu berkata-kata demi keuntungannya sendiri, nggak apa-apa yang lain rugi. Ini yang jadi masalah, gitu ya. Nah, saya lihat Tuhan Yesus adalah pribadi yang berintegritas, gitu ya. Dia bukan orang yang egois. Kalau Tuhan Yesus waktu itu mau kaya, dia bisa sangat-sangat sangat kaya, gitu ya, karena dia nyembuhin banyak orang. Bayangin, ayo kalau kamu bisa sembuh, aku akan kasih kamu ini. Kamu apa namanya? Kamu kasih aku emas 1 kilo gitu ya. Mungkin banyak orang kaya waktu itu bisa ngasih Tuhan Yesus uang gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus selalu pastiin sepanjang hidupnya dia hanya berkata-kata dari Bapa di sorga. Nah, dia cuma pikirin gimana lewat hidupnya Tuhan Yesus itu bisa membangun sekelilingnya. Dia jadi garam dan terang dunia. Maka dari itu yang kedua, teman-teman, apa namanya, kalau mau punya kehidupan yang berintegritas, yaitu kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kalau kita ngomong, kalau kita berpikir, kalau kita punya hati, gimana waktu waktu kita pikirin itu semua, waktu kita rencanakan itu semua, bukan cuma untuk diri kita, teman-teman. Bukan cuma untuk keuntungan diri kita, tapi gimana kita memikirkan sesuatu tuh yang bisa jadi berkat buat orang, yang dampaknya itu sangat-sangat luas, teman-teman. Dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan nanti
kalau teman-teman ada yang teman-teman yang kuliah, waktu nulis skripsi, apakah skripsi saya kira-kira bisa memberkati buat orang lain? Apakah penelitian yang saya lakukan, apakah pekerjaan yang saya lakukan, apakah rencana yang saya rancangkan, itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, itu yang ada di pikiran, hati, dan perasaannya Tuhan Yesus. Gimana setiap waktu, dari waktu ke waktu, semua rencana-rencana pelayanannya untuk memberkati sebanyak-banyak mungkin orang. Membuat sebanyak-banyak mungkin orang mendengar kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah hadir di dunia, bahwa kerajaan Allah telah dinyatakan di dunia. Nah, itu saya percaya juga menjadi tugas kita semua hari-hari ini. Ada terlalu banyak orang yang hidup untuk dirinya sendiri sehingga malah merusak sekelilingnya, bahkan dia merusak dirinya sendiri. Nah, tapi kalau kita mau jadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini, semua yang kita rancangkan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, bagaimana caranya untuk bisa membangun sekeliling kita. Nah, itu yang penting dari integritas. Nah, itu yang kedua, apa namanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang poin yang terakhir, dari integritas yang harus kita semua miliki. Dan menurut saya ini adalah the best part what Jesus had about integrity. Ini adalah bagian terbaik yang Tuhan Yesus punya tentang integritas atau dari integritas. Nah, di balik semua hal besar dan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan, gitu ya. Dia lakukan semua itu dengan ketulusan untuk kita. Itu dia teman-teman. Dia lakukan semua dengan ketulusan. Baru banget semalam kalau saya nggak salah ya, atau ya kayaknya semalam. Ada satu adik tingkat gitu ya, diskusi sama saya tentang mata kuliah etika gereja gitu ya, etika Kristen sorry. Terus dia tanya soal balas jasa kepada Yesus gitu ya. Karena Tuhan Yesus berjasa, maka kita membalas dia dengan melayani, kita membalas dia dengan hidup buat dia, membalas jasa. Lalu saya katakan, tiba-tiba ada hikmat dari hati saya gitu ya. Tiba-tiba saya bilang, bro, kayaknya kalau aku nggak tahu nanti para ahli ngomongnya apa gitu ya di buku Etika Kristen. Tapi kalau aku pribadi rasanya aku nggak setuju dengan istilah balas jasa. Karena apa yang Yesus lakukan untuk kita, itu bukan soal jasa teman-teman. Apa yang Yesus lakukan itu cuma soal kasih. Maka saya bilang yang tepat adalah membalas kasihnya Yesus, bukan membalas jasanya Yesus. Itu pun ketika kita membalas kasihnya dia, gitu ya, apa namanya, itu nggak akan pernah sebanding dengan apa yang dia kasih ke kita, gitu ya. Dan apakah kita semua berpikir apa namanya, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan harapan akan banyak orang yang melayani dia? Enggak teman-teman, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, cuma satu harapannya, banyak orang diselamatkan. Lagi-lagi itu untuk kita. Itu untuk kita. Dan melayani segala macam hidup buat Tuhan itu bukan tentang membalas jasanya Yesus, tetapi tentang membalas kasihnya Yesus. Maka dari itu ini yang terbaik yang saya pikir ini yang Yesus punya, yang saya pikir juga ini yang harus kita semua miliki gitu ya. Apa namanya? Yaitu ketulusan. Nanti teman-teman boleh buka sendiri di Mazmur 41 ayat 13 gitu ya, dikatakan Daud jadi ngomong suatu waktu ke Tuhan, dia bilang, "Tuhan, karena ketulusanku, Engkau menopang aku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu selama-lamanya." Nah, saya paling seneng, nanti teman-teman boleh cari versi Inggrisnya, saya lupa yang bagian mana, apakah International Standard Version atau NIV, itu bilang begini, "Because of my integrity, you let me dwell in your presence." Gitu ya. Karena integritasku, engkau membiarkan aku tinggal di dalam hadiratmu. Nah, itu teman-teman 3 hal yang saya bagikan hari ini dari hidupnya Yesus. Yang pertama tadi perkataan dan tindakan Yesus itu sama. Yang kedua menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang ketiga lakukan semuanya teman-teman. Nanti ketika kita selesai lakukan semuanya, doing all integrity life. Lakukan itu semua dengan ketulusan. Karena gini teman-teman, semua kerja keras kita akan gagal kalau kita tidak lakukan
dengan ketulusan. Itu dia integritas. Nah, integritas inilah yang dibutuhkan oleh dunia, bukan cuma Indonesia, saya bilang oleh dunia pada masa ini, pada hari-hari ini, di tengah dunia yang makin tidak menentu, dunia butuh lebih banyak orang-orang yang berintegritas. Nah, saya berdoa teman-teman semua lah ya di sini yang mewarnai dunia hari-hari ini untuk jadi orang-orang yang berintegritas. Itu aja doa saya teman-teman, dan itu dia tadi berkat bagi orang-orang yang berintegritas. Yang pertama tadi sebelum saya masuk ke poin-poin, yaitu orang yang berintegritas. Tuhan izinkan kalau dia hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Kebayang ya kalau hidup dalam hadirat Tuhan, Tuhan sendiri yang tuntun, Tuhan sendiri yang pimpin, gitu ya. Beberapa bulan yang lalu saya sering berulang-ulang ngomong kasih tahu gitu ya. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi Tuhan tahu. Maka dari itu kita harus hidup dituntun dan dipimpin sama Tuhan. Siapa orang-orang yang hidupnya dituntun dan dipimpin sama Tuhan? Mereka yang punya integritas. Oke, itu aja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Thank you untuk malam ini. Kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan di Eko Tuhan, di tempat ini ya Tuhan. Mereka semua boleh mewarnai dunia hari-hari ini. Menjadi the man of integrity, the next man of integrity. Orang-orang yang menghadirkan kembali Tuhan Yesus sendiri di tengah dunia ya Tuhan. Mereka semua menjadi representatif dari Tuhan Yesus sendiri. Engkau sudah tunjukkan kepada kami, Engkau sudah tunjukkan jalannya untuk menjadi orang yang berintegritas Tuhan. Betul kami tidak akan bisa sempurna seperti Tuhan Yesus, tapi kami berdoa malam hari ini, Tuhan berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk dapat hidup berintegritas ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, setiap anak-anakmu laki-laki dan perempuan pada malam hari ini, mereka semua yang rindu untuk punya integritas dalam hidupnya. Biar Tuhan sendiri yang menolong, berikan kekuatan, dan setiap mereka ya Tuhan yang hidup berintegritas boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur malam ini. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Silakan Rafael. Amin. Thank you, Ko Patrick. Sebenarnya tadi saya mau meringkas untuk highlight, tapi ternyata terlalu padat, teman-teman. Ya, terlalu padat untuk diringkas ya, karena semuanya penting begitu ya. Nah, ini ada Rona.